Bismillahirrahmanirrahim. Hajja atau hajaja ini di Quran terulang 33 kali dalam berbagai bentuk ya. Kemudian kalau Anda mau tahu maknanya, hajaja itu ya qasoda maknanya. Maknanya adalah qasoda atau bermaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pada ayat yang ke-26, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud. Ini maaf saya agak syariawan ya, jadi agak kurang lancar berbicara. Bismillahirrahmanirrahim, wa idz bawwa'na. Iz itu maknanya 3, tapi yang paling populer adalah ingatlah atau ingat-ingatlah. Jadi ini kita mau cerita haji, manasiknya, syiarnya. Juga yang mau kita singgung adalah tapi mula-mula sejarahnya. Ini berseri nanti ya pada pertemuan yang akan datang, entah haji lagi atau kurban atau hubungan dengan itu. Sebab ada salah seorang tokoh, kelihatannya saya sudah pernah kaji ini 5 tahunan yang lalu ya di channel yang sama. Ada seorang filsuf bernama Ali Syariati yang menceritakan haji ini dengan sangat falsafi, sangat filosofis. Jadi merekonstruksi ibadah haji ini sebagai tanda kutip bunuh diri spiritual. Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ingatlah. Atau selain ingatlah, renungilah. Tetapi baik merenungi, baik mengingat-ingat itu untuk kita jadikan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim, wa idz bawwa'na. Bawwa'na ini secara harfiah 3 ya, bisa lebih ya, tapi silakan dibuka di Maqais fil Lughah, di Fihris, di Basair Zawi Tamyiz atau mustalahat. Di mufradat juga ada. Mufradat paling banyak. Biasanya buku itu yang kita sering baca ya. Bawwa'na menyiapkan. Ada di ayat yang lain Bismillahirrahmanirrahim di surat Hasyr itu alladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yukashuha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Itu ada di Hasyr ayat 9 ya. Oke. Bawa'a ini menyiapkan, bendanya belum ada. Yang kedua menyiapkan, bendanya sudah ada. Yang ketiga mengumpulkan, yang keempat mengembalikan. Silakan dipakai yang mana saja. Tapi mari kita pakai yang pertama dan yang kedua. Menyiapkan dan bahannya ada. Berarti Ka'bah ini, kiblat ini sudah ada pondasinya. Sejak Nabi Adam pun sudah ditentukan koordinatnya. Hanya Nabi Muhammad ini Nabi Ibrahim merekonstruksi ulang. Berarti kan sudah ada itu. Titiknya ada, koordinatnya ada, bahannya ada ya. Ya sama dengan kita sholat. Sholat ini kan perintah Tuhan. Kemudian Tuhan menggerakkan hati kita, fisik kita, lisan kita, semuanya fasilitas dari Tuhan. Kok masih minta pahala? Kan aneh itu. Ya sama kita, lebih kurang sama dengan itu ya. Kok masih minta bayaran? Oke. Jadi kalau bawa'na ini diartikan menyiapkan tempatnya sudah ada, ya memang ada. Kalau belum ada, ya bahan bakunya yang belum ada. Kalau menghimpun maknanya ya mengumpulkan orang banyak itu. Kalau mengembalikan maka mengembalikan paganisme. Mengembalikan segala bentuk kemusyrikan kepada as-sholatu tauhid, otentisitas teologis. Yakni ya mengesahkan Tuhan Allah semata-mata. Wa idz bawwa'na li Ibrahim. Nabi Ibrahim kan Abun Rahim, bapak yang penuh cinta kasih. Bapak para nabi. Makanal bait. Jadi ketika kami bawa'na, kami tempatkan Nabi Ibrahim itu makanal bait, atau kami tentukan koordinatnya Baitullah itu ya. Pesan Allah itu segera begini ke Nabi Ibrahim. Aneh enggak menurut kalian? Allah tusyrik bi syai'a. Jangan kau sekutukan sesuatu pun denganku. Jangan kau jadikan Tuhan tandingan. Maka jelas haji itu menolak, mengcounter segala bentuk bantahan, syubhat yang dibikin oleh ateis misalnya. Ya, orang-orang yang benci kepada. Memang Nabi Ibrahim itu ibtalah, ini pertemuan yang lalu. Allah uji sedemikian rupa sunat. Menyembelih anaknya, membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, kemudian
memanggil orang-orang untuk haji dan seterusnya, ya kan? Istrinya cemburu dan banyak lagi ujian-ujian beliau itu untuk sampai kepada kualitas imam, karena imam pemimpin yang di depan, al-khalifah pemimpin yang di belakang. Nah, kalau sultan pemimpin yang menguasai, kalau amir itu pemimpin yang memiliki otoritas atau perintah-perintah. Allah tusyrik bi, jangan kau persekutukan. Nabi Ibrahim apa mungkin mempersekutukan? Tidak mungkin. Nabi Ibrahim tidak ada, kita penerusnya, sangat mungkin. Maka banyak orang mempersekutukan Allah dengan dalih haji dan umroh, ya kan? Haji dan umroh. Nah, al-umroh tuh ini versi travel. Al-umroh tuh dalam kafaratun bainahuma. Al-umroh tuh ilal umrohti kafaratun. Umroh yang satu ke yang lain penebus dosa. Makanya kalau umroh jangan sekali, minimal 2 kali. Kalau Anda cari 10 orang lagi, gratis 1. Nah, itu dia. Bagus itu kah? Ya bagus untuk dagang ya. Oke, kita teruskan. Tahu calo atau apa namanya? Di terminal itu loh ya, para terminolog. Nah, para calo terminal itu kan. Ya calo ya biasanya. Teriak-teriak kalau di waju di Sulawesi ya. Penumpang naik dan tidak naik. Itulah para calo ya kan. Dan Malang dari Surabaya, dari mana terminal Bungur itu ya. Penumpang naik dan tidak naik. Itu tugasnya teriak begitu aja. Oke, ada ya profesi begitu. Di agama apalagi lebih banyak. Allah tusyrik bi syai'an. Syai' itu bahasa Inggrisnya X. Sebutkan yang terhubung dengan X. Faktor X, sinar X. Sesuatu yang tidak kita tahu itu X semua. Sinar X, faktor X. Telah terjadi pembunuhan di Sungai Brantas. Di sisi tenggara pesantren Luhur 200 meter. Ya kan? Ditemukan mayat Mr. X. Berarti mayat tidak dikenal. Faktor X. Kemudian ada tayangannya kan, X Factor itu. Sinar X. Orang yang tidak dikenal disebut Mr. X ya kan. Situs-situs yang Anda buru adalah situs X misalnya. Dan banyak lagi. Jadi syai' ini sesuatu yang tidak kita tahu. Jangan kau persekutukan Tuhan dengan sesuatu yang entah itu teknologi, sebutan. Mana orang ini mau cari mardotillah atau gelar haji kah sebenarnya? Yang mana gelar haji itu bikinan Belanda. Nah, termasuk sebutan Habib yang kemarin sudah kita bahas. Nggak percaya Pak? Ya buktikan. Kita ilmuwan sudah buktikan. Oke, X. Nah, kemudian X, syai' ya. Wadhahir baitiya. Jangan kau persekutukan Tuhan dengan X, dengan apapun dan siapapun, dan bersihkanlah rumahku ini. Sucikanlah rumahku ini. Kemudian setelah jangan mensyirikkan, sucikan lit-ta'ifina bagi orang-orang yang tawaf. Oke. Menurut Anda ada hubungan enggak? Mensucikan jangan syirik, membersihkan dan mensucikan itu untuk kemudian bagi orang-orang tawaf maupun wal qaimin, orang-orang yang menunaikan ibadah. Ya ibadah apa saja di situ. Serta yang jamaah ya rukuk sujud. Ada hubungannya? Nah, kalau mau tahu nanti buka tafsir Nazmud Durrar fi Tanasubi Ayati Wasuwar ya. Nah, kalau tadi bawa itu bermakna kembali, itu bukan kata saya. Ini kata Syekh Sya'rawi ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini disebutkan. Ja'alahu maba'atan ya'ni yadhhab li amali masalihi thumma yubawwi'u ilaihi wa ya'udu kal bait lil insan yarju ilaihi. Rumah itu apa sih? Ya tempat orang pulang, tempat orang bermalam, tempat orang kembali dari merantau atau dan seterusnya ya kan. Demikian pula rumah. Dan Ka'bah itu aneh. Ka'bah itu tidak menghadap kemana-mana. Menghadap kemana Ka'bah itu ya? Ya ada dia kubus saja dan bangunan terjelek di dunia. Oke, ditinjau dari sisi artistik, tidak ada artistiknya, ya kan? Oke, kalau Anda tidak setuju dengan bangunan terjelek, ada bangunan yang biasa aja. Ya, takutnya tidak setuju. Wah,
perspektif agama, perspektif bangunan. Bandingkan dengan Burj Khalifa, dengan menara itu, ya kan? Bandingkan dengan bangunan asrama atau kamar kalian, lebih bagus kamar kalian. Hanya kotak gitu loh. Apa indahnya? Kalau Anda menganggap itu indah, itu perspektif agama, perspektif imanmu yang menganggap indah. Sholat ini Pak, ya Allah Pak, sholat Pak, enak Pak. Capek, kata siapa sholat enak? Ya kan? Puasa nih ya Allah Pak, saya dengan puasa. Puasa itu lapar, iya kan? Yang menganggap puasa itu baik apa? Perspektif agama. Nah itu dia. Nah, kita taat ke Allah lalu. Versi nafsu ada yang enak. Oke. Baik, wa idh bawwabna li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi. Jangan kau persekutukan. Jadi sudah ditentukan koordinat rumah ini tempat berpulang, maknanya pulang kepada Allah karena ia perlambang. Kemudian alla tusyrik, jangan mempersekutukan Tuhan. Berarti kembali kepada otentisitas as-sholatu tauhid. Kemudian wa tahhir baiti, sucikanlah rumahku ini. Bagi lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf. Oke, ada hubungannya? Ada. Yang pertama begini, syirik. Banyak orang lebih mementingkan gelar haji daripada hajinya mabrur atau tidak. Dan karena masa tunggu haji lama dari ya Kementerian Agama, dari KBBH ya kan, kelompok bimbingan bisnis haji, biasa akhirnya lama dan tidak telaten umroh. Nah itu dia. Gimana kalau umrah duluan ya kan? Oke, ya kalau fikih tidak boleh. Di fikih yang wajib apa? Ya haji. Ya haji dulu. Boy, tapi begini, wajibnya haji kok, umrah tidak wajib. Nah itu dia. Nanti kalau kita katakan begitu dianggap kaku. Kok kaku gitu hukum Islam katanya. Kaku juga ada yang enak loh ya. Apalagi untuk pengantin baru. Harus ada yang kaku. Nah, itu syirik. Kenapa syirik duluan yang dilarang? Oke, thank you very much. Kenapa syirik duluan? Kenapa? Karena haji ini ritual-ritualnya seperti yang dilakukan kaum pagan, kaum musyrikun. Maka jangan syirik, sucikanlah rumahku ini dari apa? Tentu saja dari kesyirikan. Untuk apa? Untuk lit-taifina supaya nyaman, tenang, damai dan tentram. Oke. Warruka'i sujud. Dan orang itu tidak bisa rukuk sujud. Rukuk sujud ini apa sih? Perlambang sholat jamaah. Qaimina menunaikan semua ibadah yang berhubungan dengan haji. Apa saja di situ? Umroh, ya kemudian ihram, ya kan. Makanya kata Ali Syariati, haji itu latihan mati. Kita menanggalkan seluruh pakaian kemanusiaan, kita berganti pakaian kain kafan, latihan mati. Dan tidak boleh menggunakan wewangian, ya kan? Kecut itu pasti, ya kan? Tapi kecut ke Allah kan tidak apa-apa. Warukai sujud. Nah, sudah ya. Jadi Allah tentukan koordinatnya bagi Nabi Ibrahim ini. Satu tempat Allah tempatkan ya, Allah tabawwa'a ini kan maknanya menciptakan, mengadakan situasi yang kondusif, menyiapkan situasi yang kondusif. Ibrahim bagi Nabi Ibrahim. Tempat bagi Baitullah itu maknanya merekonstruksi ulang tadi kan. Nah, segera Allah berpesan Allah tusyrik bi, jangan kau persekutukan aku. Perhatikan kata bawa'na, domirnya adalah kami. Tapi begitu tusyrik bi, jangan kau persekutukan aku. Wa tahhir baitiya, sucikanlah rumahku ini. Jadi Allah seolah-olah berfirman begini, rumah Ka'bah, Masjidil Haram dan semua masjid itu rumahku. Siapapun yang datang ke sana, Tuhanlah Tuhan rumahnya. Nah, itu dia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tawaf. Nah, tawaf ini kan perlambang kita bersalaman dengan Tuhan, ya kan? Biasanya setiap hari kita mengelilingi apa? Mengelilingi nafsu, mengelilingi dan seterusnya. Oke, lalu enggak usah berebut ya tawaf, apalagi sampai bayar-bayar ya joki. Wazin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Sekarang prosesinya. Kita enggak terlalu detail ke manasik ya. Kalau manasik itu ya sabda Nabi, khudhu anni manasikakum. Tirulah caraku dalam bermanasik, baik haji maupun umrah. Wazin fin nasi bil haji. Azin seakar kata dengan uzun atau adzan. Uzun itu telinga, adzan itu bersuara lantang agar terdengar ke banyak telinga. Izin, bahasa kita izin. Izin itu adalah berbisik agar terdengar ke satu atau dua telinga saja.
Satu akar kata semua itu. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La azidannakum. Oke. If you are grateful, indeed I will increase you some favor. La azidannakum. Oke, sembari lalu satu ayat lagi, sembari setelah ini mungkin kita ada tanya jawab. Wazin finnasi, dan umumkanlah, kumandangkanlah, serulah. Sampai terdengar ke telinga-telinga finnasi pada umat manusia bila haji untuk beribadah haji. Oke, serulah. Maka kita menjawab labbaik Allah ya. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa yang Allah perintah memanggil, menyeru untuk haji? Siapa yang diperintah Allah? Jawab. Kok buruk konsentrasinya? Siapa yang diperintah? Siapa yang diperintah? Siapa? Nabi Ibrahim yang diperintah untuk menyeru. Him, panggil, him, orang haji. Wa'azin, panggillah, serulah wahai Ibrahim, gitu kan. Linnasi pada orang-orang untuk haji. Tapi begitu kita haji menjawab labbaika ya Ibrahim atau labbaik Allahumma? Jawab. Kenapa labbaik Allahumma? Karena tugasnya Nabi Ibrahim seperti tukang azan saja. Orang memanggil saja. Ini panggilan Allah, serulah. Kan Allah yang sampaikan ini kepada Nabi Ibrahim. Nah, coba perhatikan, kita konsentrasi sedikit. Wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik, jangan syirik kamu Ibrahim, ya kan? Wa tahhir, sucikanlah rumahku ini Ibrahim. Nah, berikutnya azin finnas, ini perintah ketiga, ini manifest ketiga untuk Nabi Ibrahim. Panggillah, suruhlah orang-orang untuk berhaji. Berarti yang mendatangkan bukan Ibrahim alaihissalam, tapi Allah itu sendiri. Ya'tu kari jalan, nanti akan ada orang haji jalan kaki dari Zimbabwe, ya kan? Ini saudaranya Ibrahim banyak dari Zimbabwe. Kemudian jalan kaki dari Nigeria banyak jalan kaki. Saudaranya Dita dari Somalia banyak. Kemudian saudaranya di sana Kadit Islam namanya, jawab. Yang haji dari Nigeria Islam bukan? Saudaranya. Loh. Kacau ya. Orang haji itu Islam. Masya Allah. Begitu nyebut Nigeria bukan. Oke. Orang Nigeria haji. Makruf ya? Betul ya? Nggak tahu nih. Haji kah orang Nigeria? Jawab. Berarti saudara Anda. Bukan katanya Dita. Waduh, kacau ya. Ya'tu kari jalan, mereka akan mendatangimu dengan jalan kaki wa ala kulli dhamirin, dan naik unta-unta kurus. Nah, ini pernah kita singgung dulu di ngaji tafsir Al-Hajj ya. Maksudnya begini. Dulu perjalanan haji ini 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Naik unta yang terlatih. Kalau unta yang terlatih itu kakinya kurus. Anda sering jalan kaki itu pasti Anda langsing ya kan. Tidak obesitas lah itu. Maknanya sebenarnya kalau obesitas itu sebutan agak membuli ya, gendut, gemuk gitu. Kalau berat badan Anda 100 kg, Anda pindah ke di bumi, di Mars itu 36 gram. Anda tidak gemuk, hanya salah planet saja sebenarnya. Jadi sebaiknya Anda pindah ke sana. Oke, jadi kalau naik haji, ala kulli dhamirin, silakan jalan kaki. Ada orang begini, saya mau tiru Kanjeng Nabi haji. Nabi Ibrahim jalan kaki. Nabi Muhammad juga sama. Kemudian begitu dekat ya masuk Ka'bah itu beliau jalan kaki. Kemudian para sahabat juga jalan kaki. Anda mau tiru mereka kah? Ala kulli dhamirin. Naik unta kurus, maknanya ikut travel terpercaya. Unta ini kalau sudah membersamai para jemaah haji kan terpercaya dia. Sampai kurus melakukan perjalanan itu. Jadi bukan ala kulli dhamirin yang Heri terjemahkan unta polio. Masih ingat ya? Bukan. Karena waktu itu ada saudaranya Bahri Saripan polio katanya. Bukan itu. Mereka semua ya'tina min kulli fajjin amik, datang berbondong-bondong dari sudut-sudut yang jauh, dari sisi yang jauh. Pertanyaan sekarang, ada orang haji dari kutub utara? Jawab. Nggak ada, Dur. Dia gini-gini. Nggak ada, ya belum ada lah, sudah belum ada. Ngapain dari kutub utara haji? Ya bukan orang Islam di sana, ya kan? Nah kadang bahasa Quran itu begitu. Ayo ajak manusia haji, maknanya yang Islam tok.
Nah, kadang Quran kan kemarin sudah ngaji ini teman-teman. Ya kan? Nah, Durusul Balaghah ini di kelasnya Fala dan kawan-kawan. Jadi pakai itu. Ya kadang bahasa Arab itu bahasa Quran menyampaikan itlaqul amli iradatil khos, menyatakan umum tapi maksudnya khusus. Ajaklah manusia, maknanya semua umat manusia berfusi. Supaya ke Islam semua, supaya haji semua. Dan haji ini ibadah paling populer ya, sholat tidak populer, puasa tidak populer. Haji paling populer karena semua nabi wajib haji. Meskipun secara hal formal dari Nabi Ibrahim. Dan orang Arab ini paling pragmatis. Badui khususnya ya, pragmatis. Jadi kalau ibadah itu langsung pahalanya apa? Saya dapat apa? Langsung begitu. Di sholat saya dapat apa? Dan Nabi harus jawab itu. Jadi kalau Anda menghadapi umat yang begitu, pahalanya apa? Saya dapat apa? Nah, dia harus dijawab. Nabi menyembelih binatang kurban ya di hari raya Idul Adha itu. Orang Badui bertanya, Arab dusun ya, mahzil adhohi. Ini sembelihan apa? Nabi Muhammad menjawab, hadhi sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnah bapakmu Ibrahim katanya. Puas dia? Belum, Badui kok, ya kan? Wa ma lana minha. Kami dapat apa? Nah, itu dia. Kok kurban dapat apa? Dapat daging, bro, kau bawa pulang sana, ya kan? Nah, tapi ada pertanyaan lebih cerdas. Nanti oleh Nabi dijawab, ya pada setiap fi kulli sya'rin, pada setiap rambut, bulu, azamin, tulang belulang, itu semua ada hasanat, ada kebaikan-kebaikan. Oke, jadi pada dua ayat ini saja kita bisa katakan begini, haji itu sudah Ka'bah ditentukan titik koordinat. Kan dulu banjir ini setelah setelah Nabi Nuh ditentukan koordinat. Kemudian Nabi Ibrahim diperintah karena ibtala, ujian bertahap. Pada Baqarah 126 kemarin atau 124 periksa lagi. Kemudian Allah tusyrik bi syai'an. Maknanya Allah tusyrik billah. Jangan kalian atau engkau ini syirik kepada Allah ya. Mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu pun apapun. Syai' itu X maknanya. Yang kita tidak tahu. Gelar haji itu X. Kita tidak tahu. Ya kan? Itu bikinan Belanda. Jelas. Buktinya apa? Imam Ghazali tidak sebut dirinya haji. Kanjeng Nabi tidak sebut dirinya haji. Kalau mau gelar kita ya semua pakai musyahid, musolli, muzaki, soim, haj, ya kan? Seharusnya itu semua. Baru sebut nama. Nah, Gus Reza. Nah, setelah itu Gus Reza namanya kan. Setelah sebut semua, bingung namamu siapa? Nggak tahu nih. Bingung dia untuk nyebut namanya nggak tahu. Oke, santai Dit. Baik, kemudian sudah ditentukan ini koordinatnya Allah tusyrik bi. Kenapa ya? Kok langsung syirik? Kenapa? Jadi ayat ini hendak kalau settingan ayatnya sebenarnya, ini kan ini kan topik baru. Ini kan topik baru ini. Settingan ayatnya adalah kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya di Baqarah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Oke. Inna awwala baiti wudi'a, rumah yang mula-mula dibangun. Ya sudah Ka'bah itu. Nabi Adam pun hanya disuruh saja. Bi Bakkata mubarakan, diberkahi. Wadalil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ada maqam Ibrahim, tempat beliau pijakan petilasan, andang lah, bikin andang ya, untuk meninggikan Ka'bah. Kata Ustaz Mu'id, andang dulu ya kan. Dan bahasa kaum beliau gitu ya sudah gitu. Kemudian wa'adzin, serulah orang ini untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi, semua umat manusia wajib haji. Nah, ini berarti itlaqul amli iradatil khos, menyatakan yang umum tapi tujuannya khusus.